Ya pemirsa, lalu apa tanggapan dari Undip ini terkait temuan Kemenkes soal adanya dugaan pemalakan senior hingga 40 juta rupiah per bulan. Kita sudah tersambung dengan juru bicara Fakultas Kedokteran Undip, Dr. Sugeng Ibrahim. Selamat siang, Dr. Sugeng. Selamat siang, Putri, Ana, pemirsa. Baik, apa tanggapan dari pihak Undip terkait temuan dari Kemenkes yang mengatakan memang ada pemalakan dalam kasus almarhumah ini, ada hingga 40 juta rupiah? Sebagaimana keterangan yang Ya, Dokter Sugeng. Oke, tampaknya ada gangguan komunikasi. Kami akan coba hubungi kembali Dokter Sugeng, juru bicara Universitas Diponegoro berkenaan dengan pungli yang terdapat di Universitas Diponegoro terhadap almarhumah Aulia. Selamat siang, Dokter Sugeng. Ya, halo. Kemarin sudah dibantah oleh rekan seangkatan almarhum, Dr. Falika Firdaus. Sudah dibantah juga oleh senior almarhum Dr. Angga, maaf, 1 tadi tahun di sempat atas. terputus. Dr. Sugeng, mohon maaf, tadi Ya. sempat terputus, boleh dijelaskan dari awal lagi? Ya, jadi kami sangat keberatan dengan diksi pemalakan. Karena pemalakan itu adalah pemerasan dengan menggunakan pengancaman untuk mendapatkan uang, barang, atau jasa. Jelas sekali ini ranah pidana. Kemarin sudah dibantah oleh teman seangkatan almarhumah, Dr. Falika Firdaus, dan juga oleh senior 1 tahun di atas beliau, Dr. Angga. Yang ingin saya tegaskan bahwa publik harus tahu bahwa pada bulan Mei 2022, Universitas Diponegoro telah memberhentikan 1 orang peserta PPDS di 1 bagian karena tindakan pelanggaran etika, aturan akademis, dan bahkan berlanjut ke ranah pidana. 2023 bulan Desember, di awal dan akhir ada 2 orang peserta program pendidikan dokter spesialis di 1 bagian yang berbeda lagi, juga diberhentikan oleh Rektor Universitas Diponegoro karena tindak pelecehan seksual dan bullying. Jadi saya ingin pastikan pada Putri, pada Ana, dan semua masyarakat Indonesia, posisi Undip jelas memerangi bullying. Bila harus ke ranah pidana, saya merujuk tadi pernyataan Pak Menteri telah diserahkan kepada kepolisian. Saya ingin meminta satu kesetaraan, bahwa pada konteks ini Undip telah di-framing melindungi pembulian. Padahal faktanya kami sudah memecat 3 orang peserta PPDS terkait pembulian, pelanggaran etika, dan kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Kemudian terkait pemalakan, kemarin sore di TV One juga sudah dibantah. Lalu terkait penghentian belajar PPDS anestesi di RSDK, kami juga menerima. Karena semua juga tahu, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi adalah di bawah Kemenkes. Juga pemberhentian Dekan Fakultas Kedokteran Undip dari kegiatan klinis di Rumah Sakit Karyadi, kami juga menerima. Hanya harap juga dimengerti. Presiden Joko Widodo berulang-ulang, kita kekurangan Baik, kita kembali mengalami gangguan dengan Dr. Sugeng sambil menunggu perbaikan komunikasi. Tadi kita sudah dengarkan bersama bagaimana pihak Universitas Diponegoro ini kemudian membantah adanya dugaan pemalakan calon dokter spesialis. Kemudian juga tadi disampaikan bahwa adapun beberapa oknum memang anggota ataupun peserta didik di PPDS ini yang memang sempat melakukan pembulian di dalam
kegiatan PPDS, namun ada 3 orang yang sudah dipecat begitu ataupun juga sudah diberhentikan dalam kegiatan PPDS sendiri. Dan tadi sudah ditegaskan juga oleh Dr. Sugeng selaku juru bicara FK Undip bahwa pihak Undip memerangi ataupun juga tidak membenarkan adanya aksi pembulian di dalam lingkungan pendidikan. Kita masih menunggu komunikasi kembali baik untuk kemudian kita mempertanyakan dari hasil temuan Kemenkes yang sebelumnya sudah dibantah adanya dugaan pemalakan, namun dari hasil investigasi sementara yang dilakukan oleh pihak Kemenkes bahwa korban ataupun juga almarhumah Aulia Risma ini sebelumnya sempat ditunjuk sebagai bendahara angkatan yang bertugas menerima pungutan dari teman seangkatannya dan menyalurkan uang tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan non-akademik. Baik, kita coba sapa kembali Dr. Sugeng. Halo. Ya, Putri Ana. Baik, Dr. Sugeng mungkin saya mau tanyakan lagi soal hasil investigasi. Ya, soal hasil investigasi sementara yang dilakukan oleh Kemenkes ini di mana menyatakan bahwa almarhumah Aulia ini sempat ditunjuk sebagai bendahara yang kemudian mengumpulkan uang-uang pungutan dari peserta didik lainnya yang kemudian uang itu digunakan untuk keperluan-keperluan atau kebutuhan non-akademik. Apakah ada temuan itu juga yang Anda punya dari hasil investigasi dari pihak internal sendiri? Ya, kami telah memperoleh laporan apa yang mereka sebut sebagai iuran. Ini dari bendahara angkatan. Untuk diketahui bahwa almarhum itu menjadi bendahara 3 bulan pertama, kemudian dilanjutkan oleh rekannya yang lain. Terkait ini, para peserta pendidikan dokter spesialis anestesi angkatan Juli 2022 telah dimintai keterangannya oleh Polrestabes Semarang. Jadi, karena ini Baik. Dr. Sugeng masih bersama kami? Tampaknya ada gangguan komunikasi. Selamat siang, Dr. Sugeng. Baik, nanti kami akan perbarui lagi komunikasi kami dengan Dr. Sugeng. Kami juga akan perbarui mengenai informasi penyelidikan yang dilakukan oleh Kemenkes dan juga pihak-pihak terkait berkaitan dengan kematian almarhum Dr. Aulia. Namun kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Usai jeda kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang.